1. Dia datang. Gadis kecil, Feng Xingyu tidak kembali. Mungkinkah saya salah? di luar sini sendirian. Mengapa tidak saya antar pulang si cantik kecil? Lepaskan tanganmu dari saya. Temperamenmu cukup berapi-api. Aku penasaran, apakah kamu juga sama berapi-apinya? Di tempat tidur. Apa kau tahu siapa ayah saya? Jika kau berani menyentuh saya berjanji kau akan berakhir mengenaskan. Saya tidak peduli siapa ayahmu. Bahkan jika para dewa sendiri turun, aku akan memilikimu. Nona Shi, Tuan Feng mengundang Anda untuk masuk ke mobil. Adapun bajingan ini, serahkan dia padaku. Kamu berani merebut wanita yang sudah kuincar. Jangan sembarangan menyentuh siapapun. Jaga dirimu di kehidupan selanjutnya. Apakah kau percaya sekarang bahwa saya adalah putri kandung Anda? Jam tangan ini. Jam tangan ini adalah warisan ibu saya. Feng Xingyu pasti memiliki kembali demi saya karena jam tangan ini. Kembali ke kediaman Feng. Baik Tuan Feng. Sepertinya Feng Xingyu telah menerima identitas saya. Namun di kehidupan ini, saya tidak akan lagi mendambakan kasih sayang keluarga dan tidak akan mengejar uang atau kekuasaan. Saya hanya ingin mereka yang menyakiti saya di kehidupan masa lalu kehilangan segalanya. Selamat datang di rumah Tuan Feng. Selamat datang di rumah Tuan Feng. Ambil ini, karena kamu adalah putri kandung saya. Saya tentu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Gunakan kartu ini sesuka hatimu. Tapi ingat, saya tidak suka orang yang membuat saya repot. Habiskan sebanyak yang kamu mau. Ayah, aku sudah menemukan gaun yang cantik. Gaun itu bertahtakan 888 berlian. Maukah ayah membelikannya untukku? Tentu-tentu. Bagaimanapun juga Wan Es adalah putri kesayangan ayah. Tentu saja ayah akan membelikannya untukmu. Ini, silakan gesek kartunya. Terima kasih ayah. The film was translated and narrated by M Media. Shi Jin, mengingat statusmu saat ini, tidak pantas bagimu untuk mengenakan pakaian mencolok. Ambil saja apapun yang sudah tidak diinginkan dan dipakai Wan Es. Mereka yang dulu berjanji untuk menjaga saya dengan baik, memperlakukan saya dengan kekejaman. Namun pria di sini ini, meskipun terlihat garang dan mengintimidasi, telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Ayah, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Tolong bantu saya mendapatkan sebuah sekolah. Saya tidak menyangka dia akan setuju semudah itu, bahkan tanpa menanyakan alasannya. Nona, silakan. Bagaimana perkembangan penyelidikannya, Tuan Feng? Hasil tes paternitas menunjukkan bahwa Nona Shi Jin memang benar putri kandung Anda. Terus selidiki. Tuan Feng, dia adalah putri Anda sendiri. Hasil tes paternitas sudah keluar. Apakah Anda terlalu berhati-hati? Pergi dan selidiki. Ya, selidiki. Meskipun sudah dikonfirmasi melalui darah bahwa dia adalah putri kandung saya, itu belum memastikan bahwa dia mendekati saya tanpa motif lain. Nona, ini adalah kamar yang disiapkan Tuan Feng untuk Anda. Anda akan tinggal di sini mulai sekarang. Saya Shi Jin, akhirnya memiliki rumah juga. Di kehidupan masa lalu, baik di keluarga Lin maupun di sekolah, saya dipermalukan habis-habisan oleh Lin Wan Er. Besok, RISE penindasan yang pernah saya alami. Saya akan membuatnya merasakan setiap bagiannya. Dinding kehormatan. Dinding kehormatan ini hanya disediakan untuk 10 penyumbang teratas.
Setiap tahun, hanya mereka yang memenuhi syarat untuk terdaftar. Nomor 1 tahun ini. Sekali lagi adalah keluarga Feng. Mereka benar-benar layak menjadi kekuatan teratas di Jiangcheng. Tepat sekali. Hai Warner, ayahmu sebenarnya berada di urutan kedua dalam daftar. Lin Jiecheng. Itu sangat mengesankan. Tentu saja sayang. Lagi pula anak-anak dari para donatur di daftar itu mendapatkan medali peringatan khusus setiap tahunnya. Di sekolah ini adalah simbol status dan prestis. Bukankah itu anak angkat keluarga Lin yang diusir itu? Kenapa ada sesuatu yang terasa aneh? Setelah diusir dari keluarga Lin, dia pasti mengalami gangguan mental kan? Siapa yang tahu? Dia bukan lagi bagian dari keluarga Lin kita. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kita. Warner, karena Shi Jin tidak lagi bersama keluarga Lin, kenapa dia masih memegang medali keluarga Lin? Shi Jin, karena kau begitu bertekad untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Lin kami, maka janganlah bersikap munafik. Itu hanya sebuah medali. Selain keluarga Linmu, tidak ada yang peduli. Kenapa kau bersikap sok suci? Jika kau tidak menginginkannya, maka kembalikan. Kamu tidak layak menyentuh saya. Kalian berdua, tahan dia. Karena kau sudah pergi, jangan berharap dapat untung dari keluarga Lin. Karena kamu sangat menghargai dinding kehormatan ini, maka saya akan menghancurkan semua yang kamu sayangi. Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu gila, kamu gila. Panggil keamanan. Lin Wan R ini baru permulaan. Mulai sekarang, semua yang kamu sayangi, saya akan hancurkan dengan tangan saya sendiri. Shi Jin, jangan lupa, kau sudah lama diusir dari keluarga Lin. Kau sekarang hanyalah seekor anjing liar. Aku adalah pewaris sejati keluarga Lin. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Biar saya beritahu sesuatu, saya sama sekali tidak peduli dengan reputasi sebagai pewaris keluarga Lin. Saya memukulmu karena saya ingin. Apa yang akan kamu lakukan? Tunggu saja kau. Aku akan menelpon ayah sekarang, agar dia datang dan mengurusmu. Kau tak akan pernah kembali ke keluarga Lin. Saya menghancurkan dinding itu. Saya memukulnya juga. Jika kamu ingin menghukum saya, silakan saja. Kamu, Kepala sekolah, apakah Anda mendengarnya? Dia mengakuinya. Wan R. Wan R. Wan R, kamu tidak apa-apa. Ayah Shi Jin memukulku. Dia bahkan menghancurkan dinding kehormatan sekolah. Dia menghancurkannya tepat di atas namamu. Apel. Si Ji, sejak kamu meninggalkan keluarga Lin, apakah kamu sudah benar-benar kehilangan semua rasa kesantunan dan tata krama? Saya tidak pernah memiliki ayah yang mengajari saya. Jadi wajar saja saya tidak punya tata krama. Kamu, dasar anak durhaka, berani membantahku. Saya berjanji padamu, kamu akan membayar tamparan ini dengan bunganya. Ayah, Halo ayah. Saya dipukul di sekolah. Tuan Lin telah menyumbangkan 5 gedung untuk sekolah kita. Dia adalah dermawan peringkat kedua di dinding kehormatan sekolah. Jika kamu masih ingin tetap di sekolah ini, kamu harus meminta maaf padanya sekarang. Juara kedua. Terkadang jarak antara juara pertama dan kedua bahkan lebih besar daripada jarak antara manusia dan hewan. Kamu, Shi Jin, peringkat pertama adalah milik grup Fan, milik kepala keluarga Fan. Dia adalah sosok yang sangat sulit dipahami. Dia seperti naga yang sulit ditebak. Kenapa?
Jadi kamu baru saja diusir oleh keluarga Lin. Dan sekarang kamu sudah sangat putus asa, sampai mencoba bergantung pada keluarga Feng. Apa kamu benar-benar berpikir mereka peduli padamu? Kepala keluarga Feng yang terdaftar pertama di dinding kehormatan. Mungkin memang sosok yang tak terjangkau bagimu. Tapi bagi saya, itu tidak lebih dari kejadian sehari-hari. Shi Jin, beraninya kau berdiri tepat di depan ayah dan melontarkan kebohongan seperti itu. Dengan karaktermu, sekolah tidak bisa lagi mentolerir dirimu. Shi Jin, jika kamu tidak meminta maaf sekarang juga, aku akan meminta kepala sekolah untuk mengeluarkanmu. Mengeluarkan saya? Saya rasa Anda tidak memiliki wewenang itu. Siapa bilang saya tidak punya wewenang? Shi Jin, mulai saat ini, kamu dikeluarkan. Siapa itu? Saya sedang sibuk sekarang. Apel. Tuan Fang ada di pintu. Saya dengar ada yang menindas Shi Jin. Sepertinya keberanian Lin Jiacheng. Hanya sampai di situ saja. Lin Waner. Begitu ayah yang kamu jadikan sandaran jatuh. Saya ingin melihat bagaimana kamu masih bisa bersikap sombong. Anak-anak sungguh memusingkan. Baru kubawa pulang kamu sudah bikin masalah. Tapi putri saya bukan seseorang yang bisa ditindas sembarangan. Film was Sepertinya kamu translated tidak terluka. and narrated by M Media. Kamu belum sepenuhnya tidak berguna. Tidak terluka. Tuan Feng, lihat. Shi Jin baik-baik saja bukan? Bicaralah. Apa yang terjadi? Ini kesalahpahaman, benar-benar kesalahpahaman, Tuan Feng. Ini hanya sedikit gesekan antara dua anak. Hanya pertengkaran kecil, tidak lebih. Kepala sekolah paman. Bagaimana Anda bisa menyebut ini sebagai kesalahpahaman? Jelas sekali Shi Jin yang memulainya. Teman-teman sekelasku semua bisa bersaksi untukku. Wan Er, berhenti bicara. Keluar sekarang. Ayah, kenapa? Kepala sekolah jelas-jelas memihak kita. Keluar. Tuan Feng, maafkan putri saya yang tak tahu kedudukan Anda dan telah menyinggung perasaan Anda. Saya mohon berbelas kasihlah. Saya akan bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan Wan Er. Saya harap Anda bisa memahami perasaan saya sebagai seorang ayah. Kita berdua adalah putri Anda. Tapi selama bertahun-tahun ini, bagaimana Anda memperlakukan saya? Shi Jin, dengan statusmu, kamu seharusnya tidak mengenakan pakaian yang mencolok. Pakai saja apa yang sudah tidak muat bagi Wan Er. Itu sudah cukup untukmu. Ayah, tolong dengarkan penjelasan saya. Saya benar-benar tidak pernah melakukan hal-hal itu. Shi Jin, berhentilah menindas orang yang sedang kesulitan. Kamu dan Wan Er berbeda jauh. Dia adalah putri kandungku sendiri. Darah lebih kental daripada air. Bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan dengannya? Benar-benar pepatah darah lebih kental daripada air. Tuan Feng, mohon jangan kehilangan kesabaran. Saya tidak bermaksud untuk menimbulkan konflik dengan orang-orang Anda. Saya hanya bertindak karena khawatir pada putri saya, peduli pada putrimu. Lalu apakah kamu tahu bahwa Shi Jin adalah putri saya, Feng Xingyu? Apel, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah putrimu? Saya tidak tahu sebelumnya. Jadi ini tradisi keluarga Lin. Tidak lain adalah bersikap tidak masuk akal, menyebarkan fitnah sesuka hati, dan menyalahgunakan kekuasaan. Tuan Feng, berbelas kasihlah. Tolong lepaskan saya. Tidak. Feng Xingyu adalah sosok yang terkenal harus diwaspadai. Seorang pria yang mendominasi dunia hitam dan dunia bisnis. Dia pasti tidak akan melepaskanku dengan mudah hari ini. Apa yang kamu pikirkan? Memohon padanya untuk membelamu. Kamu tidak layak. Dalam 5 detik, buat putri saya memaafkanmu. Kalau tidak, keluarga Lin akan tamat. 5, 4,
Shijin. Shijin, apa yang bisa kulakukan agar kamu memaafkanku? 3, 2, Shijin. 1. Shijin, pikirkanlah tahun-tahun yang kuhabiskan sebagai ayahmu. Selama 10 tahun aku membesarkanmu. Mohon maafkan aku. Ayah memohon padamu. Cukup. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Kita akan kembali. Baiklah. Aku lepaskan kamu untuk hari ini. Eolin, saya sarankan Anda tahu diri. Jangan pernah memprovokasi orang-orang saya lagi. Aku penasaran, bagaimana kabar mereka? Aku penasaran bagaimana keadaan mereka. Ayah, apa yang terjadi padamu? Ayah. Ayah, apa yang mereka lakukan padamu? Shijin berhenti di situ. Cukup. Bukankah kamu sudah membuat cukup banyak masalah? Aku katakan padamu. Mulai sekarang, kamu harus menjauh dari Shijin. Jangan memprovokasi dia lagi. The Ayah, film was kenapa? translated and narrated by Jelas M. sekali dia Media. yang bersalah. Kau bahkan berdarah. Aku baik-baik saja. 1R. Aku tahu. Kamu telah dizalimi oleh CJ hari ini. Jangan khawatir. Dalam beberapa hari lagi, ayah akan mengadakan jamuan penyambutan yang megah untukmu. Saat itu nanti, aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu adalah putri kandung sejati dari keluarga Lin kita. Shijin, di jamuan kepulangan ini, aku akan memastikan ibu dan ayah benar-benar membencimu. Sehingga kau tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Lin. Hentikan mobilnya. Duduklah dengan tenang. Mungkinkah dia kesal karena aku menyusahkannya tadi? Apakah dia begitu benci berada di tempat yang sama denganku? Kompres es, mengapa dia tiba-tiba begitu perhatian padaku? Saat putri sulung itu berusia 10 tahun, dia mengambil boneka. Dan Lin Jiachen mengusirnya dari rumah. Dia basah kuyup dalam badai hujan dan mengalami demam tinggi selama 3 hari 3 malam saat dia berusia 14 tahun. Karena dia tidak punya uang saku, dia sering kelaparan dan kedinginan, serta dirundung oleh Lin Wan-er di sekolah. Saat dia berusia 18 tahun, karena dijebak oleh Lin Wan-er, Lin Jiacheng mengirimnya langsung ke penjara. Mulai sekarang, jika kamu pernah dizalimi, ingatlah untuk menghubungiku. Mulai sekarang, kamu juga punya seorang ayah. Baiklah, Sudah lama sekali saya tidak melihat Tuan Feng bersikap selambut ini. Sudah diduga, pria memang ayah yang sangat penyayang. Doyo, antar saya pulang. Baik, Tuan. Duduklah. Si Jin ada apa? kamu sudah di penjara. Kenapa kamu masih bersikap suci? Hari ini mari kita tunjukkan padanya apa saja aturannya. Jangan pukul aku. Si Jin ada apa? Jangan pukul aku. Dia tidak demam. Mungkinkah ini respons trauma terhadap darah? Dokter, apa sebenarnya yang terjadi dengan putri saya, Tuan Feng? Berdasarkan penilaian profesional saya, ini adalah respons trauma yang dipicu oleh pemandangan darah. Saya curiga nona muda sebelumnya pernah mengalami trauma psikologis yang parah. Itulah sebabnya dia memiliki keengganan psikologis yang sangat kuat terhadap pemandangan berdarah dan kekerasan yang menyebabkan pingsan mendadak yang tidak terkendali ini. Saat saya berusia 18 tahun, karena dijebak oleh Lin Wan-er, secara langsung dikirim ke penjara oleh Lin Jiachen. Lalu bagaimana? Gejala ini bisa diatasi. Uang bukan masalah. Untuk menangani trauma psikologis semacam ini, uang bukanlah faktor utama. Hal yang paling penting adalah agar pasien
hidup dalam rumah yang normal dan penuh kasih sayang. Begitu dia merasa dicintai, dia akan pulih dengan sendirinya. Doyo. Temukan psikolog paling otoritatif di Jiangcheng. Minta mereka menyusun panduan otoritatif tentang cara membesarkan putri. Aku hampir lupa. Aku sudah pindah ke kediaman keluarga Feng kemarin. Aku tidak akan kembali ke penjara. Siapa kamu? Halo Nona muda, kami dikirim oleh Tuan Feng untuk menjaga Anda. Silakan izinkan kami membantu Anda mandi dan berganti pakaian. Sebagai ayah pemula. Pertama, seorang putri harus dibesarkan dengan hal-hal terbaik. Ambil ini, karena kamu adalah putri kandungku. Aku tak akan membiarkanmu rugi. Gunakan kartu ini sesukamu. Kedua, kamu harus memastikan putrimu merasa sepenuhnya disayangi. Dalam 5 detik, buat putriku memaafkanmu. Jika tidak, keluarga Lin akan dihancurkan. Ketiga, kamu harus menjauhkan putrimu dari berandalan. The film was translated and narrated Berandalan. by M Media. Ini. Sebenarnya semua ini adalah hidangan kesukaanku. Dia secara khusus mencari tahu seleraku dan menyiapkannya khusus untukku. Melihat ini, dia cukup mirip dengan diriku di masa lalu. Selera saya terhadap orang benar-benar sangat cocok dengan putri saya. Duduk dan makanlah. Dulu di keluarga Lin, tidak ada yang pernah mengingat apa yang aku sukai. Apalagi menyiapkan makanan khusus untukku. Feng Xingyu. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Enak. Kamu juga harus mencobanya. Ada apa? Pertama kali makan makanan dari putrimu. Tidak bisa memegang sumpit dengan tenang. Keluarga Lin akan mengadakan jamuan reuni untuk mengumumkan kembalinya anak kandung mereka. Apakah kau mencurinya? Periksa saja tasmu dan kau akan tahu. Apa maksudmu? Kau benar-benar kelas rendahan. Mencuri dan mengendap-endap. Kau sudah sering melakukannya bukan? Bukan aku yang melakukannya. Kau penipu. Beraninya kau menginginkan barang milik putriku. Keluarga Lin tidak punya tempat untuk putri sepertimu. Ada apa? Ayah? Bisakah ayah menyiapkan gaun untukku? Aku ingin menghadiri jamuan pengakuan keluarga Lin. Baiklah. Aku akan memastikan untuk memberikan Lin Wan dan ayahnya sebuah jamuan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aula jamuan kekaisaran. Kirim beberapa orang ke dalam untuk mengawasi nona muda. Dimengerti. Terutama, pastikan nona muda tetap menjauh dari berandalan itu. Upacara pengenalan keluarga. Tuan muda Ye, Anda biasanya benci datang ke tempat yang bising seperti ini bukan? Mengapa Anda ada di sini hari ini untuk menghadiri jamuan pengakuan keluarga Lin? Apa yang kau tahu? Aku datang hari ini hanya untuk melihat seperti apa tunanganku. Itu. Yeshen tuan muda kedua keluarga Ye. Mengerti? Warner, upacara akan segera dimulai. Apakah kamu sudah siap? Mengapa makhluk pembawa sial itu muncul? Ibu, jangan katakan itu. Kakak sudah menjadi putrimu selama lebih dari 1 dekade. Ada sejarah di antara kita. Sudah sepatutnya dia datang ke jamuan itu. Kejadian terakhir pasti hanya kesalahpahaman. Kakak pasti tahu kalau dia salah. Aku akan pergi dan mencoba membujuknya. Shi Jin, kamu telah membuatku kehilangan muka di depan seluruh sekolah. Hari ini, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Di depan semua orang.
Di kehidupan masa lalu Lin Wan Ir menjebakku. Di jamuan pengakuan itu, membuatku tidak bisa membela diri. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuatnya terperangkap dalam jebakannya sendiri. Kakak. Ini belum lama. Mengapa ada sambutan yang begitu meriah? Kakak, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menghadiri jamuan pengakuanku. Lagi pula, mulai hari ini, di mata semua orang, aku adalah satu-satunya pewaris dari keluarga Lin. Aku tentu saja harus datang. Lin Wan Ir, kamu ingin mencari perhatian bukan? Aku di sini untuk mewujudkannya untukmu. Benar. Sesuatu yang kotor baru saja menyentuhku. Aku harus pergi ke kamar kecil untuk membersihkan diri. Shi Jin, kamu mencari masalah sendiri. Mangsa telah memakan umpan. Lin Wan Ir, hari ini, aku akan membuatmu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam jurang. Anda tahu, keluarga Lin memiliki putri kandung yang licik. Dan putri angkat yang manis namun menipu. Ini menarik. Akting manis itu memang cukup menarik. Ada yang salah. Aku meramalkan bahwa nona muda itu akan segera menghadapi bencana. Ingin tahu bencana The apa itu? film was Begitukah? translated Kalau begitu and biarkan aku menebak. narrated by M. Apakah itu Media. dijebak oleh seseorang karena mencuri? Mencuri kalung senilai puluhan juta. Ya Chen, Tuan muda Ye, kamu boleh menonton pertunjukannya jika mau. Tapi ingat, kamu adalah milikku. Kenali aku. Bunga polos apa? Bagiku dia adalah teratai hitam. Cukup bosia. Ibu, gawat. Kalung yang ibu berikan padaku, kalung berlian seharga 50 juta, hilang. Apal, Trik lama yang sama, seperti di kehidupan masa laluku. Kamu benar-benar tidak ada kemajuan sama sekali. Sangat bodoh. Warner, jangan panik. Berpikirlah dengan hati-hati. Apakah kamu lupa di mana kamu meletakkannya? Aku sudah memakai kalung itu sepanjang waktu. Aku tidak pernah melepasnya. Aku ingat sekarang. Barusan, saat aku pergi menyapa kakak. Aku hampir tersandung. Lalu, kemudian kalung itu hilang. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku mencuri kalungmu? bagaimana hasil pengintaiannya? Teratai hitam itu adalah manipulator tingkat tinggi. Pewaris sejati keluarga Lin akan mengalami masa sulit. Kakak, aku tahu kamu tidak senang denganku. Karena aku kembali ke rumah dan kamu diusir. Tapi kalung itu adalah hadiah pertama yang ibu berikan padaku. Kamu boleh mengambil apapun yang kamu mau. Bisakah kamu mengembalikan kalung itu padaku? Kamu begitu yakin bahwa aku mencuri kalungmu? Bagaimana jika orang lain yang memiliki hati serakah dan mencurinya darimu? Kakak, berhentilah membuat alasan. Entah aku mencurinya atau tidak. Bukankah pemeriksaan cepat pada tasmu bisa membuktikannya? Aku tidak percaya. Shi Jin diusir dari keluarga Lin, dan sekarang dia melakukan pencurian. Benar-benar tidak tahu diuntung. Keluarga Lin membesarkannya selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar kembali untuk mencuri dari keluarga Lin. Shi Jin, keluarga Lin membesarkanmu selama lebih dari 1 dekade. Sekarang, setelah kami membawa putri kami sendiri pulang, kamu terus-menerus mempersulit keadaan, dan kamu bahkan mencuri hadiah yang kuberikan padanya. Kamu sangat mengecewakanku. Tepat sekali. Kamu baru pergi beberapa hari, dan kamu sudah belajar mencuri dan mengendap-endap. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak tikus pasti tahu cara menggali lubang. Kamu sama persis dengan ayahmu yang seorang gangster. Aku sudah katakan, aku tidak mencuri kalungnya. Kamu masih berani membantah. Tunjukkan buktinya pada kami. Wan Er punya saksi. Dan kamu, tunjukkan buktinya pada kami. Yang membuktikan kamu tidak mengambil kalung itu. Tentu saja aku punya bukti. Kemarin, karena khawatir saudari mungkin mengalami kecelakaan di pesta penyambutan, aku secara khusus meminta pelayan untuk memasang kamera pengawas di jamuan ini. Sebelumnya, apa? Aku tidak tahu. Mengapa saudari begitu terkejut? Mungkinkah kamu khawatir
bahwa kamera merekam sesuatu yang merugikanmu. Kenapa aku harus terkejut? Kakak, karena kamu tahu ada pengawasan di ruang dansa. Kenapa tak bilang dari awal? Kamu sudah membuat semua orang membuang waktu di sini. Sepertinya kekhawatiranku tidak perlu. Teratai hitam kecil ini, dia sepertinya sudah tahu kalau dia dijebak sejak awal. Sengaja menggali lubang untuk orang lain agar terjatuh ke dalamnya. Tuan Muda Ye. Meskipun upaya Anda untuk menjadi pahlawan gagal, menurutku saudaraku, Anda dan dia lebih cocok. Shi Jin, kita adalah keluarga. Jika masalah ini tersebar keluar, itu akan merusak reputasi keluarga Lin. Lupakan saja masalah ini. Shi Jin, hari ini adalah pesta penyambutan Wan Er. Berhenti membuat keributan. Reputasi keluarga Lin, tepat sekali. Demi keluarga Lin. Reputasi keluarga Lin. Apa hubungannya denganku? Lin Wan Er lah yang menuduhku secara palsu tanpa alasan. Aku adalah korbannya. Aku berhak membuktikan ketidakbersalahanku. Kita hampir ditipu oleh Lin Wan Er. Jadi dia yang memfitnah Shi Jin. Aku tahu seseorang yang sebaik Shi Jin tidak mungkin mencuri apapun. Lin Wan Er benar-benar jahat. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan, saudari? Tidak. Ini semua salah Shi Jin. Ini semua salahmu. Dasar kau, Lin Wan Er. Jika kamu berani berteriak padaku lagi, berhati-hatilah atau aku akan merobek mulutmu. Pelayan itu bahkan tidak tahu ada pengawasan di ruang dansa ini. Bagaimana kamu tahu? Dan bagaimana kamu bisa mendapatkan rekaman ini dengan begitu cepat? Saya curiga kamu memalsukan video ini. Kamu cemburu pada Wan Er. Cemburu karena kami menemukan putri kami. Anak tidak tahu diuntung. Bicara, kapan pengawasan itu dipasang di ruang dansa? Aku tidak tahu. Paman, mengapa mempersulit seorang pelayan? Selesai menonton pertunjukannya. Lebih seru jadi pemeran daripada penonton. Aku sudah membantumu sekali hari ini. Ingatlah untuk berterima kasih padaku. Kak Yichen, kenapa kamu di sini? Apakah kamu juga di sini untuk menghadiri pesta penyambutanku? Maaf. Karena ada masalah di hotel keluarga Ye kami, saya tentu harus menyelesaikannya sampai tuntas. Bagaimana kalau begini? 10 juta bukanlah jumlah yang kecil. Kita harus memanggil polisi. Apa? Panggil polisi? Apa yang kamu takutkan, saudari? Begitu polisi datang, mereka secara alami akan memberikanmu kebenaran yang kamu inginkan. Lin Wan Er, di kehidupan masa lalu kita, kamu suka merebut kasih sayang ayah dariku. Kali ini, aku akan membiarkanmu merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan kasih sayang ayah. Jika polisi datang, bukankah semuanya tentang aku yang menjebak Shi Jin akan terbongkar? Tidak. Kita tidak boleh membiarkan polisi datang. Tuan Fan, semuanya di pihak Nona Muda sudah terkendali. Anda hanya perlu muncul di saat yang krusial. Kakak, kita semua keluarga. Jangan panggil polisi, oke? Puluhan juta bukanlah jumlah yang kecil. Jadi kita tidak memanggil polisi. Karena kalungnya sudah ditemukan. Menurut pendapat saya, mari kita lupakan saja. Tuan Muda Ye tidak perlu merepotkan diri sendiri. Hotel Tuan Muda Ye. Aku tidak mengetahuinya. Sejak kapan keluarga Linmu berhak memutuskan untuk Tuan Muda Ye? Cukup. Shi Jin, aku tahu kamu membuat keributan seperti ini hari ini hanya agar aku memaafkanmu. Setelah melarikan diri dari rumah beberapa hari yang lalu, sekarang kamu ingin kembali ke keluarga Lin, dan kamu ingin aku mengakui kamu sebagai anakku lagi. Kal. Lin Jiacheng, kamu terlalu banyak berpikir, bukan? Shi Jin, kamu dibesarkan oleh tangan ayah sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Di dalam hati ayah, kau dan Wan Er memiliki porsi yang sama. Ayah. Hari ini, ayah khawatir kedua putriku telah membuat keributan di depan kalian semua. Wan Er adalah anak kandungku yang sudah kucari selama lebih dari 10 tahun. Sedangkan Shi Jin, dia telah menjadi anak angkatku selama lebih dari 10 tahun. Namun, aku sudah lama menganggapnya sebagai anakku sendiri. Aku tidak setuju. Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, keluarga Lin kita memiliki 2 orang putri. Keduanya adalah nona muda dari keluarga Lin. Ayah hanya punya 1 putri dan itu adalah aku.
Dia hanyalah anak angkat. Mana mungkin dia bisa dibandingkan denganku? Warner. Aku tidak peduli. Keluarga Lin hanya punya satu putri sulung dan itu adalah aku. Aku tidak mengakui saudari ini. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Sayang sekali aku bahkan menyewa guru etiket untukmu. Apakah kau membuang semua itu? Keselokan. Mulai sekarang, kau harus belajar dari saudarimu dan memperbaiki semua kebiasaan menjijikkanmu itu. Tuan Lin, apakah Anda tidak terlalu dramatis? Aku tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa aku ingin kembali ke keluarga Lin. Lagi pula, aku sudah menemukan ayah kandungku. Aku tidak tertarik untuk menjadi anak angkatmu. Shijin, hentikan ini. Aku tahu kau hanya bertindak karena marah. Saat kau meninggalkan keluarga Lin, lihat dirimu. Setelah berkeliaran di luar selama beberapa hari, menjadi seperti apa kau ini? Mencuri dan berbohong. Aku benar-benar seharusnya tidak memanjakanmu. Saat kau meninggalkan rumah ini. Rumah? Bagiku keluarga Lin tidak pernah menjadi rumah. Itu hanyalah neraka dunia yang hampir menghancurkanku. Shijin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak kembali ke keluarga ini, kau tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga Lin dan hidup dalam kemewahan. Apakah kau mengerti maksudku? Apakah putri saya bisa hidup mewah atau tidak? Bukan urusan Tuan Lin. Mengapa dia ada di sini? Tuan Feng, mungkinkah itu sosok mengerikan yang mendominasi dunia hitam dan kalangan elit Jiangcheng? Itu dia. Di seluruh Jiangcheng selain dia, siapa lagi yang berani menyebut diri mereka Film was Tuan Feng? translated Kemanapun Feng and Xingyu pergi, narrated by darah mengalir Emily. bagai sungai. Siapa sangka teror ini adalah ayah kandung dari teratai hitam kecil itu. Saat masalah datang, kenapa kamu tidak datang kepadaku untuk menanganinya? Aku tahu. Kamu tidak akan membiarkanku ditindas. Kenapa Anda lagi, Pak Tua? Diam! Tuan Feng, kami benar-benar tidak tahu Anda akan datang. Maaf atas sambutan kami yang kurang layak. Maaf 1000 kali, karena tak menyambut Anda dengan baik. Tuan Feng. Jeti. Tuan Feng yang sangat berkuasa itu adalah ayah kandung Shi Jin. Aku dengar jamuan kepulangan keluarga Lin. Cukup meriah. Sama sekali tidak masalah. Kedua anak ini. Mereka hanya mengalami sedikit perselisihan. Tidak apa-apa. Aku sudah menyelesaikannya. Begitukah? Lalu kenapa menurutku, dia tidak sepenuhnya yakin? Ini hanya kesalahpahaman. Semuanya hanya kesalahpahaman. Kepala keluarga Lin, simpan kata-kata itu. Dan katakan pada polisi. Apa? Ibu, aku tidak mau pergi ke kantor polisi. Ibu ayah, selamatkan aku. Berhenti berteriak. Apakah kau belum cukup merasa malu? Jika kau terus membuat keributan, aku akan mengkoretmu sebagai putriku. Ayah, bagaimana bisa ayah melakukan ini? Bawa dia pergi. Ya. Ibu, ayah, Warner. Tuan muda Ye, tolong saling menjaga mulai sekarang. Kantor polisi Jiangcheng. Cukup. Jangan menangis putriku sayang. Ibu dan ayah tidak bisa menjaminmu sejak saat pertama. Tapi keluhan yang kamu derita hari ini, ibu, pasti akan membuat mereka membayar. Diam. Apakah kau tahu siapa Feng Xingyu itu? Kau masih ingin membuat masalah bagi Shi Jin. Kurasa kau mencoba menghancurkan keluarga Lin kita. Apakah itu berarti Warner pantas dirundung oleh Shi Jin? Warner adalah putri kandungmu. Ayah, Shi Jin hanyalah anak angkat keluarga Lin kita. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menjadi anak kandung Feng Xingyu? Kau diam juga. Tetaplah diam. Dan bersikaplah layaknya nona muda yang pantas itu sudah cukup. Berhenti membuat masalah untukku. Lihat dirimu, penuh dengan kebiasaan buruk. Mengapa kau belum mengubahnya? Kau sama sekali tidak terlihat seperti pewaris keluarga Lin. Lihat Shi Jin, saat dia berada di rumah kita. Dia ribuan kali lebih baik daripada dirimu. Shi Jin. Selalu saja dia. Aku jelas-jelas anak kandungmu. Warner, ayo pulang. Mama ayah. Kalian duluan saja. Ada sesuatu yang tertinggal di sekolah. Aku akan kembali mengambilnya. Ibu dan ayah akan mengantarmu. Tidak perlu. Ayah benar karena telah menegurku. Aku akan merenungkan perbuatanku. Itu benar. Begitulah seharusnya seorang pewaris keluarga Lin bersikap. Mulai sekarang. Cobalah belajar lebih banyak dari Shi Jin. Shi Jin.
Kau membuatku kehilangan muka. Di acara pertunangan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Hu Biao. Halo Hu Biao. Bukankah kau bilang kau menyukaiku? Sekarang setelah aku dirundung, apakah kau akan melakukan sesuatu atau tidak? Ayah? Mengapa ayah tiba-tiba berhenti bicara? Apakah karena keluarga Lin menindasku dan tidak memberitahumu? Apakah ayah marah? Hal-hal ini, aku bisa menanganinya sendiri. Siapa bocah berambut pirang itu? Si rambut kuning, Tuan Muda Ye, tolong jaga aku di masa depan. Ayah, bagaimanapun juga, dia adalah calon kepala keluarga Ye. Bukankah Angga tidak pantas bagimu berbicara padanya seperti itu? Terserah kamu. Ayah, aku akan naik ke atas untuk beristirahat sekarang. Nona muda tertua. Tuan Feng, keluarga Lin berkali-kali memprovokasi Nona. Apakah saya harus menangani mereka secara langsung? Tidak perlu menangani mereka. Tidakkah kamu perhatikan betapa senangnya? Shi Jin, setelah kamu memiliki putri sendiri, kamu akan mengabdi. The film was Apa yang sedang kau translated lakukan? and Apa yang kamu narrated by lakukan? M Media. Mengendap-endap seperti itu. Kamu tidak benar-benar menguping mereka kan? Maksudku kamu baru bertemu dengannya sekali. Dan kamu benar-benar jatuh hati padanya. Dan kamu bahkan mengikutinya sampai ke rumahnya. Kamu benar-benar luar biasa. Apa yang kau tahu? Ayahnya adalah iblis yang terkenal kejam. Jika dia tahu, kamu berada di jendela putrinya, kamu pasti akan mati. Mengapa kamu di sini? Memanjat jendela. Apakah kamu seekor tokek? Besok malam jam 8, Hotel Star Rizky. Datanglah atau kau akan menyesal. Kamu memanjat ke sini, hanya untuk ini. Sebenarnya ini untuk hal tersebut. Aku akan tidur sekarang. Jangan sampai tidak datang. Shi Jin. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Mungkinkah dia dalam bahaya? Halo, segera temukan lokasi Shi Jin untukku. Beritahu Feng Xingyu segera. Putrinya dalam bahaya. Hu Biao pelamar Lin Wan Er. Lepaskan ikatan dia. Si Jin ya, Salah satu dari 4 keluarga besar Jiang Cheng. Hu Biao satu-satunya putra keluarga Hu. apakah kamu masih mengenali kakekmu di sini? Tentu saja. Aku hampir lupa. Di kehidupan masa laluku penghinaan yang kuderita. Semuanya berkat orang ini dan Lin Wan Er. Karena kau telah mengantarkan dirimu sendiri ke depan pintuku.
Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tidak buruk juga penampilanmu ya. Jika kamu mau menemani kakak malam ini, aku tidak keberatan melepaskanmu. Coba saja sentuh aku dan lihat apa yang terjadi. Kamu punya nyali juga. Tidak heran 1R dibuat menangis olehmu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Atas nama 1R, tangkap dia. Apa yang kamu takutkan, gadis kecil? Hajar dia. Sekumpulan pecundang. Ayo, kalau kamu punya nyali hadapi aku, pria macam apa? Kamu bertindak begitu lamban. Kamu, jangan memancing kemarahanku. Kalian, tangkap dia. Kalah jumlah. Benar-benar membuat ini sulit ditangani. Keluarga Feng. Pasti sudah tahu aku hilang sekarang. The film was Aku hanya perlu translated mengulur and waktu sampai narrated Feng by Xingyu N. tiba. Media. Takut sekarang. Pergi. Tangkap dia. Aku akan membiarkanmu bersenang-senang dengannya. Saudara Biao, kamu sebaiknya menepati janjimu. Kamu minta mati. Dasar bocah. Kamu benar-benar berani memukulku. Pergi ke neraka. Berhenti. Kau tidak apa-apa. Ya Chen, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Siapa yang menendangku? Apa kau sudah bosan hidup? Yishen, kenapa kamu ada di sini? Aku sarankan kau berhenti mencampuri urusan orang lain. Jika tidak, aku akan memberimu pelajaran bersamanya. Memangnya kau siapa? Bahkan ayahmu harus menghormatiku dan mengikuti arahanku. Aku benci. Biar ku beritahu. Aku akan memberimu pelajaran yang sesungguhnya hari ini. Ya Chen. Ya Chen, kamu terluka. Aku baik-baik saja. Aku akan melindungimu. Ayah, Apa kau baik-baik saja? Jadi ternyata kau yang menindas putriku. Terus kenapa? Biar ku beritahu, ayahku adalah kepala keluarga Hu. Coba saja sentuh aku sedikit saja. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Keluarga Hu, memangnya mereka itu siapa? Apa kau terluka? Hal berbahaya seperti ini terjadi, dan kau bahkan tidak memberitahuku. aku pikir aku bisa menanganinya. Tapi, kamu datang bukan? Doyo, bereskan ini. Baik. Aku akan berurusan denganmu saat kita kembali nanti. Ada apa dengan orang ini? Dia sedikit terluka, melindungiku. Biar ku bawa kau untuk dibalut lukanya dulu. Goresan saya tidak ada apa-apanya. Ya Chen yang terluka lebih parah. Tuan Feng, awas. Ayah, ayah, ayah. Ayah. Ayah, ayah terluka ayah. Penyergapan. Dasar sekumpulan sampah masyarakat. Go Yu, jalan. Bawa mereka ke rumah sakit. Baik. Ayo pergi. Tidak ada yang serius, tapi kau harus tetap di rumah sakit beberapa hari. Siapa di antara kalian yang akan ikut denganku mengurus dokumennya? Aku akan ikut denganmu. Kenapa kau terus menatapku? Bagaimana dengan luka di tanganmu? Coba kulihat. Tidak apa-apa. Hanya goresan kecil. Sama sekali tidak apa-apa. Tetap saja sakit saat kamu terluka. Dulu saat mereka memukulku itu, selalu terasa sangat sakit. Belum pernah ada yang melindungiku.
Kau adalah putriku. Mulai sekarang tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Cari ini lezat sekali. Apa kau ingin mencobanya? Lezat. Si Jin. Bagaimanapun aku terluka karenamu. Kau tidak bisa hanya memedulikan ayahmu dan mengabaikanku. Aku juga ingin cari. Memangnya kau pikir kau siapa? Beraninya kau membandingkan dirimu denganku. Si Je dan aku memiliki hubungan darat. Orang macam apa kau ini? Baiklah. Berhenti berdebat kalian berdua. Aku masih ingin berterima kasih atas kejadian kemarin. Jika kau tidak datang, aku mungkin tidak akan bertahan sampai ayah dan yang lainnya tiba. Namun, kau datang dengan The begitu film was sigap kemarin. translated Mungkinkah and narrated by kau telah N menanam Media. mata-mata di sekitarku? Itu hanya untuk memastikan keselamatan tunanganku. Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan apa yang terjadi tadi malam? Aku hanya punya satu permintaan. Jangan membahayakan dirimu sendiri. Aku adalah ayahmu. Dan aku tidak bisa melihatmu terluka. Aku tahu. Mengenai Lin Wan Er. Karena dia ingin membunuhku dengan segala cara. Dan dia juga menyebabkan cederamu. Aku tentu tidak akan membiarkannya hidup dengan nyaman. Aku sudah memasang kamera mini. Semua yang dikatakan Hu Biao. Sudah kurekam semuanya. Itu putriku. Lin Wan Er. Gadis yang tidak bisa dididik. Kau tidak pernah belajar ya? Bukankah keluarga Feng sudah memberimu pelajaran? Kau masih berani menyewa orang untuk menyakiti si Jin. Jika kau tidak ingin hidup, jangan seret keluarga Lin bersamamu. Kau. Mengapa kamu memukul Wanner? Jika bukan karena Shi Jin yang membuat Wanner terlihat begitu konyol di jamuan pertunangan, apakah dia akan berpikir untuk membalas dendam padanya? Lihat jam berapa sekarang. Dan kau masih melindunginya. Biar ku beritahu, Feng Xingyu sudah dirawat di rumah sakit karena dipukuli. Dan anak laki-laki Hu itu dipukuli dengan sangat parah. Sehingga dia sudah berada di ICU. Keluarga mana di antara keduanya yang sanggup kita provokasi? Menangis selalu menangis. Yang kau tahu hanya menangis. Segera pergi ke rumah sakit dan minta maaf kepada keluarga Feng dan Hu. Jika keluarga Feng tidak memaafkanmu, maka pergilah dari keluarga Lin. Aku akan mencoretmu dari keluarga. Rumah sakit. Aku tidak akan meminta maaf, Shi Jin. Dia hanyalah seorang penipu. Mana mungkin aku harus merendahkan diri minta maaf padanya. Aku adalah putri sejati keluarga Lin. Shi Jin, berlutut dan minta maaf padaku. Shi Jin, berhenti di situ. Lin Wan Er. Keluarga Lin lah yang mengirimmu ke sini untuk meminta maaf, bukan kau. Ini hanyalah sisa-sisa yang kuberikan padamu. Sebagai pewaris sejati keluarga Lin, kenapa aku harus minta maaf padamu? Shi Jin, jangan terlalu sombong. Lalu kenapa jika kau berhasil kali ini? Aku punya banyak cara untuk menghancurkanmu, Nona Lin. Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Saat ini, posisimu di keluarga Lin sudah sangat goyah. Lin Jiacheng adalah pria yang sangat licik. Kau telah menyebabkan bencana besar baginya. Bagaimana mungkin dia melepaskanmu begitu saja? Kau. Jalan itu. Yi Chen. Mengapa kau ada di rumah sakit juga? Apakah kau terluka? Mengapa dia ada di sini? Dia seperti hantu yang terus membuntuti. Hei, Yi Chen. Jika kau butuh bantuan, katakan saja padaku. Aku bisa meminta ayahku mengatur tim medis terbaik untuk membantumu. Tidak perlu. Lepaskan. Yi Chen, kau sudah melihatnya di jamuan pengakuan waktu itu. Aku adalah putri sejati keluarga Lin. Jika kau bersamaku, kau akan mendapatkan jauh lebih banyak. Bagaimana menurutmu? Orang-orang di keluarga Lin benar-benar sangat dramatis. Kalau begitu maaf Nona Lin. Tapi aku hanya peduli pada si Jin. Kau sebaiknya mencari pasangan lain Nona Lin. Yi Chen, jangan lupa. Pemilik kontrak pertunangan adalah pewaris Lin, bukan wanita itu Shi Jin. Lalu kenapa jika kau menyukainya? Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menentang keinginan Paman Yi?
dan memutuskan pertunangan. Pesta pertunangan. Surat pertunangan. Aku tidak menyangka keluarga Yi sekaya ini. Ini jauh lebih mewah daripada jamuan penyambutan keluarga Lin waktu itu. Ada begitu banyak perhiasan dan ornamen di atas meja. Shi Jin, kau tidak hanya membuatku terlihat bodoh, merampas hidup mewahku selama lebih dari 1 dekade. Tapi sekarang kau bahkan ingin mencuri tunanganku. Aku adalah pewaris sejati keluarga Lin. Pertunangan ini seharusnya menjadi milikku sejak awal. Warner, jamuan pertunangan akan segera dimulai. Cepatlah turun. Mama, Shi Jin bukan lagi anak keluarga Lin. Pertunangan ini, Tuan Muda Yi mengharuskan Shi Jin hadir agar dia bersedia memenuhi pertunangan. Jika tidak, pertunangan ini akan dibatalkan. Tapi jangan khawatir, Tuan Yi juga berniat agar kamu menjadi menantu keluarga Ye. Jamuan pertunangan ini hanya disepakati untuk menenangkan Tuan Muda Ye. Shi Jin, pakaian lusuh apa yang kau kenakan? Hari ini adalah jamuan pertunanganmu dengan keluarga Ye. Bagaimana bisa kau tidak menganggapnya serius? Kau sendiri yang bilang ini jamuan pertunanganku. Apa kau benar-benar berpikir apa yang kukenakan perlu persetujuanmu? Tutup mulutmu, bisa bertunangan dengan keluarga Ye sudah merupakan berkah yang luar biasa. Kamu tidak hanya tidak berterima kasih atas kemurahan hati Warner yang tidak memperebutkannya darimu, tapi kamu sekarang berani mengoceh omong kosong di sini. Apakah kamu mencoba merusak jamuan pertunangan ini? Mama, jangan marah. Kakak mungkin tidak diperlakukan dengan baik di keluarga Feng. Jetty, dia tidak punya gaun yang layak untuk menghadiri jamuan. Lin Wan Er, aku sarankan kau singkirkan sikap sok sucimu itu sebelum kau memancing kemarahanku dan berakhir kena tampar olehku tanpa alasan. Itu tidak akan sepadan, bukan? Shi Jin, aku adalah putri kandung sejati keluarga Lin. Pertunangan ini seharusnya milikku. Kau telah merebutnya. Aku belum mempermasalahkannya padamu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa kau tahu? Seperti apa kau di mataku? Seperti orang bodoh. Kau benar-benar ingin mati. Lepaskan. Lin Wan Er, aku sarankan sebaiknya kau tidak memancingku. Kau tahu apa yang mampu kulakukan. Shi Jin, kau sialan. Apa yang kau lakukan? Berteriak dan menjerit. Perilaku macam apa ini? Shi Jin, turun ke sini sekarang. Tuan Muda Yi bahkan belum tiba. Bagaimana bisa kau naik ke panggung lebih dulu? Kau sama sekali tidak punya disiplin. Tuan Lin, kau ingin mendisiplinkanku. Apa kau layak? Di antara semua orang di sini, orang yang paling tidak disiplin pasti putri kandungmu sendiri. Dasar tidak tahu malu. The film was translated Aku tidak and terlambatkan. narrated by Kau datang di saat Amnesia. yang tepat. Tuan Muda Ye, nama di sini. Apakah tertulis dengan salah? Aku adalah putri keluarga Lin. Kakak bukan lagi bagian dari keluarga Lin? Terlepas dari apakah Shi Jin anggota keluarga Lin atau bukan, aku akan menikahinya. Tuan Muda Ye, perjanjian pertunangan ini ditetapkan oleh para tetua kedua keluarga kita. Hanya karena kakekku telah meninggal. Apakah kau pikir keluarga Ye bisa begitu saja mengingkari janji? Dia benar. Yi Shen, perjanjian pertunangan ini ditetapkan oleh kakekmu dan Pak Tua Lin. Orang yang harus kau nikahi haruslah cucu kandungnya. Nona Shi Jin, kau gadis yang baik. Kau seharusnya mengerti alasan di balik tindakanku. Aku tidak menyangka bahwa di saat terakhir, Paman Ya akan ikut campur. Sepertinya, aku harus memikirkan cara lain. Nona Shi Jin, saya minta maaf atas kesalahpahaman ini. Ini adalah upacara pertunanganmu dan Yi Chen. Setelahnya, keluarga Yi akan memberikan kompensasi padamu. Ayah, ibu, satu-satunya orang yang akan kunikah adalah Shi Jin. Tidak, kau harus menikah denganku. Apakah ini didikan?
yang diajarkan keluarga Lin kalian. Melempar barang dan membuat keributan di depan para tetua. Ini benar-benar memalukan. Tidak. Tuan Muda Ye, Anda salah paham. Baru saja Wan Er dipukul oleh Shi Jin. Dia bereaksi seperti ini hanya karena trauma. Yakinlah, aku akan membawanya pulang dan mendidiknya dengan benar. Menghukumku karena apa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dia menolak menikah denganku. Apakah aku bahkan tidak boleh meluapkan amarahku? Paman Yang mohon, maafkan rasa malu ini. Kalian semua sudah melihatnya sendiri. Lin Wan Er tidak pantas menjadi nyonya keluarga Ye. Lagi pula satu-satunya yang kucintai adalah Shi Jin. Apakah kau benar-benar akan mengorbankan kebahagiaan seumur hidup putramu demi janji yang dibuat di masa lalu? Apa yang kau katakan? Kau. Lin Jiecheng, apa kau butuh aku melakukannya sendiri? Tidak perlu. Ayo kita kenakan cincin kita. Aku sudah mengenakan milikku. Kalau begitu bantu aku mengenakan milikku. Baiklah. Waktunya habis. Hancurkan semuanya. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah hari ini. Sepertinya pelajaran yang kuberikan pada si bodoh itu, waktu itu, belum cukup. Berani datang dan bikin masalah lagi. Tuan Muda Hu, apa yang Anda lakukan? Hari ini adalah upacara pertunangan putriku dengan Tuan Muda Ye. Semua tamu di sini adalah anggota masyarakat terhormat. Kekerasan dan perkelahian seperti ini, jika tersebar, itu akan merusak reputasi keluarga Hu. Kau benar. Kalau begitu biarkan sang pengantin wanita menemani saudara-saudaraku malam ini. Aku akan menunjukkan rasa hormat sebanyak itu bagaimana. Hu Biao, kau punya nyali juga. Berani menyentuh tunanganku. Kau Ye. Sudah kubilang, jangan mencampuri urusan orang lain. Keluarga Yemu dan keluarga Huku seimbang. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku Hu Biao tidak. Kalau begitu coba saja. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku bisa menangani ini sendiri. Orang-orang yang dikirim ayah untukku sedang menunggu di luar. Begitu aku memberi perintah, mereka akan muncul dan membereskan orang-orang ini. Hanya saja si bodoh ini telah merusak suasana hatiku hari ini. Benar-benar menyebalkan. Apa yang kau katakan? Aku adalah tunanganmu. Tentu saja aku harus melindungimu. Shi Jin, jika kau berlutut dan mengakui kesalahanmu hari ini, aku mungkin bisa membujuk Tuan Muda Hu untuk mengampunimu. Lin Wan Er, kau benar-benar bodoh tanpa harapan. Kau, Hu Biao. Wan Er, kau dan bibi serta pamanmu menyingkir dulu. Mungkin akan sedikit berdarah sebentar lagi. Yi Shen, apakah kau benar-benar akan melindunginya? Siapa yang memberimu nyali untuk melawanku? Baik. Hari ini, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa melindungi wanita malang ini. Jika kau berani menghinanya sekali lagi, akan kucabut lidahmu dan kuberikan pada anjing. The film was translated and narrated by M. Meany. Yi Shen, kau bertekad untuk melawan keluarga Huku demi jalang ini. Bahkan ayahmu pun tidak berani bertindak gegabah di depanku. Memangnya kau siapa? Tuan Muda Hu, apa kau masih ingin membunuhku sekarang? Apa kau masih bisa membunuhku? Baik. Kau jalang. Jangan terlalu sombong. Jangan kira keluarga Ye akan melindungimu. Aku tidak berani menyentuhmu. Belum cukup dipukuli ya? Sampah. Hu Biao, apa kau benar-benar berpikir bisa menemukan pendukung yang lebih kuat dari keluarga Ye? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Keluarga Huku telah mencari perlindungan di bawah panji keluarga Feng. Nama legendaris yang mendominasi dunia hitam dan kalangan elit menghancurkanmu. Semudah menghancurkan semut. Keluarga Hu benar-benar berhubungan dengan keluarga Feng. Sepertinya struktur kekuasaan di Jiangcheng akan segera bergeser. Mamang, aku khawatir keluarga Ye akan mendapat masalah kali ini. Apa yang kau katakan? Keluarga Feng, Hu Biao. Apa kau bahkan tahu siapa ayahku? Semua orang tahu siapa dia. Bukankah kau hanya pewaris palsu dari keluarga Lin? Apa? Kau ingin aku melepaskanmu? Demi Wan Er. Biar ku beritahu. Tidak mungkin. Siapa kalian semua? Atas dasar apa kalian menangkapku?
Beraninya kau menindas putriku. Berapa banyak nyawa yang kau pikir harus dibayar untuk itu? Kau lagi si tukang ikut campur. Reputasi macam apa yang kau miliki di Jiangchen yang membuatmu berani berbicara padaku seperti itu? Kau mencari mati. Keluarga Feng Jiangchen. Feng, si, Yu. Dia adalah Tuan Feng. Lihat kehadirannya itu. Dia benar-benar pria yang bisa mengendalikan segalanya di Jiangchen. Keluarga Feng Jiangchen. Feng Xingyu. Tuan Feng adalah sosok yang begitu legendaris. Sulit bagi orang biasa bahkan untuk melihatnya sekilas. Beraninya kau menyamar sebagai Tuan Feng. Kau benar-benar cari mati. Kosongkan area ini. Baik. Semuanya, silakan menuju ruang tunggu dan beristirahat sejenak. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir kalian terluka. Nanti akan kurus dia, karena banyak tamu di sini. Yu Shengyai. Bagaimana bisa kau memiliki putra sebodoh itu? Siapa kau sebenarnya? Yang berani memanggil ayahku dengan namanya. Beri perintah. Katakan pada bajingan tua Hu Shenghai itu untuk segera datang ke sini dan menemuiku. Baik. Hu Shenghai. Tuan Feng. Ini ponsel Tuan Feng. Mengapa dia meneleponku? Mungkinkah Hu Shenghai kepala keluarga Hu. Tuan Feng telah setuju untuk membiarkan keluarga Huku ekspansi ke Jiangchen? Halo, Tuan Feng. Yu Shenghai. Kau benar-benar membesarkan putra yang hebat. Aku memberimu waktu 10 menit untuk datang ke upacara pertunangan keluarga Ye dan meminta maaf. Jika kau tidak ada di sini dalam 10 menit, keluarga Hu akan dihancurkan. Apel, teruslah berpura-pura. Teruskan aktingmu itu. Memangnya kau pikir kau siapa? Ayahku saat ini sedang bersama asisten ternama dari Feng Xingyu mendiskusikan kolaborasi. Memangnya kau pikir kau siapa? Bahkan menyarankan untuk memanggil mereka ke sini. Baru saja, kau secara pribadi menghancurkan masa depan keluarga Humu. Jadi itu pendapatmu? Kau pikir satu panggilan telepon bisa menentukan masa depan keluarga Huku? Apel, kau tidak percaya padaku? Ini benar-benar lelucon terbesar yang pernah kudengar. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau adalah bagian dari keluarga Feng kan? Shijin, apakah ini dukungan yang kau temukan? Selain keluarga Ye, kau bahkan tidak bisa berakting. Hu Biao. Dengan kecerdasanmu itu, tidak heran kau dimainkan seperti boneka oleh Lin Wan Er. Jangan bicara begitu tentang Wan Er. Keluarga Hu telah menghasilkan si bodoh yang romantis. Sayang sekali, Lin Wan Er tidak menganggap penting penjilat sepertimu. Katakan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Berani-beraninya tepat di depanku, mengancam akan membunuh putriku. Kau benar-benar nekat. Tampar dia. Cukup. Kau benar-benar berani memukulku. Begitu ayahku tiba, kalian semua takkan punya tempat untuk bersembunyi. Kau. Dan kau juga. Aku tidak akan melepaskan kalian semua. Tahun depan di saat seperti ini akan menjadi peringatan kematian kalian. Anak tidak tahu diuntung. Diam. Ayah. Akhirnya kau datang. Cepat. Bunuh mereka semua. Dan balas dendamkan aku. Ayah. Kenapa kau memukulku? Dasar bajingan. Masih berani kau bertanya kenapa? Apa kau tidak sadar? Apa yang telah kau lakukan malam ini? Apa salahku? Aku hanya tidak tahan. Wanita ini menindas Wan Er. Jadi aku membawa beberapa orang untuk mengacaukan jamuan pertunangan mereka itu saja. Dan orang yang mengaku dari keluarga Feng ini juga ada di sini. Tapi ayah, kita sebentar lagi akan bekerja sama dengan keluarga Feng dan berekspansi ke Jiangchen. Kenapa kita harus takut pada mereka? Dasar anak durhaka. Sampai saat ini, kau masih tidak tahu siapa yang telah kau singgung. Bagaimana bisa aku Hu Shenghai membesarkan anak sebodoh kau? Ayah, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku telah menghabiskan separuh hidupku berjuang untuk mencari jalan bagi keluarga Hu, dan sekarang kau telah menghancurkan semuanya. Tuan Feng, saya sungguh minta maaf. Ini adalah kegagalan saya dalam mendidik anak dengan benar, yang telah menyebabkan masalah bagi Anda. Saya mohon agar Anda, Tuan Feng, memberikan keluarga Hu saya kesempatan. Saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Anda, Tuan Feng. Dia benar-benar Feng Xingyu. Shijin, apa yang ingin kau lakukan? Tuan Hu baru saja memberiku 2 saran.
Satu adalah berlutut dan meminta maaf. Yang lain adalah melayani saudara-saudaranya malam ini. Kenapa kau tidak? Tuan He, memilih salah satu dari dua pilihan itu. Untuk apa kau berdiri di sana? Cepat berlutut dan minta maaf kepada putri sulung keluarga Feng. Sepertinya, keluarga Hu milikmu tidak benar-benar tertarik dengan penyelesaian damai. Kalau begitu, tidak ada alasan bagi keluarga Hu untuk tetap ada. Nah, cepat berlutut. Apakah kau benar-benar ingin melihat kehancuran keluarga Hu? Saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Shi Jin, tidak. Putri sulung keluarga Feng, saya benar-benar tahu saya salah. Saya punya mata tapi gagal mengenali sosok hebat yang sebenarnya. Saya tidak akan pernah berani memprovokasi Anda lagi. Saya mohon, tolong minta Tuan Feng untuk mengampuni keluarga Hu. Jadi kau tahu apa itu rasa takut? Kupikir didorong oleh Lin Wan Er. Kau sudah siap menaklukkan dunia, Shi Jin. Apa maksudmu dengan itu? Mengapa kau menyeretku ke dalam masalah ini? Wan Er, tolong katakan sesuatu untukku. Bukankah Shi Jin adikmu? Tolong bicaralah padanya. Buat dia mengampuni keluarga Hu. Aku sudah membelamu hari ini. Wan Er, selamatkan aku. Dasar bodoh. Wan Er, Mengapa kau mengoceh hal yang tidak masuk akal? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lepaskan aku. Lin Wan Er, apa maksudmu dengan ini? Bukankah kau yang memberitahuku bahwa kau tidak ingin Shi Jin hidup tenang? Jadi aku membawa orang untuk mengganggunya. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin aku berakhir dalam masalah sebesar ini? Bagaimana bisa kau menusum dari belakang seperti ini? Kau memfitnahku. Mengapa aku harus memintamu untuk membuat masalah bagi kakakku? Jalan. Jadi kau telah memanfaatkanku selama ini. Aku akan membunuhmu. Kau. Lepaskan. Lepaskan. Wanner. Wanner. Jadi kau bahkan tidak mencintai Lin Wan Er. Saat dalam bahaya, kau akan membuangnya begitu saja. Tolong aku, Wanner. Seret mereka semua keluar. Lepaskan. Lepaskan aku. Wanner. Wanner. Aib keluarga. Benar-benar aib keluarga. Wanner. Tuan Feng, mengenai putriku, aku akan menyerahkannya dalam perawatan Anda. Anda bercanda Tuan Lin. Shi Jin adalah putri saya. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin Anda. Apa maksud Feng Xingyu dengan itu? Mungkinkah keluarga Feng sudah tahu bagaimana caraku memperlakukan Shi Jin dulu? Shi Jin, di masa depan, jika sesuatu seperti apa yang terjadi di jamuan pertunangan tadi terulang, kau harus memberitahuku. Mengerti? Siapapun yang berani menindas seseorang di bawah perlindunganku, kurasa mereka tidak akan bisa tinggal di Jianqing lebih lama lagi. Ayah, aku baik-baik saja. Aku bisa menangani masalah kecil ini. Shi Jin, jika kau menghadapi hal seperti ini lagi, kau harus memberitahu kami. Kami semua sangat mengkhawatirkanmu. Sekelompok bajingan di keluarga Lin itu. Metode mereka sungguh menjijikkan. Dalang utamanya masih Lin Jiachen. Setelah membawa kembali putri kandungnya, dia memperlakukan putri sulung dengan buruk dalam segala hal dan membiarkan Qin Wanjun serta Lin Wan Er untuk mempermalukannya. Shi Jin, jangan khawatir mengenai para bajingan di keluarga Lin itu. Aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Ternyata, memiliki keluarga di sisi seseorang adalah hal yang sangat membahagiakan. Tunggu sebentar. Shi Jin, apakah kau lupa bagaimana keluarga Lin memperlakukanmu? Apakah kau benar-benar berniat membiarkan mereka lolos begitu saja? Jika kau tidak sanggup melakukannya, biar aku yang melakukannya. Ayah, kau salah paham. Aku tidak akan membiarkan keluarga Lin lolos. Semudah itu. Shi Jin, apa yang rencanamu lakukan? Aku ingin membuat keluarga Lin bangkrut. Shi Jin, sepertinya kau sudah punya rencana. Lakukanlah dengan percaya diri. Keluarga Feng akan mendukungmu tanpa syarat. Itu benar Shi Jin. Keluarga Ye merasakan hal yang sama. Kami mendukungmu. Terima kasih semuanya. Memiliki keluarga sungguh luar biasa. Gadis konyol, selama 10 tahun lebih ini, kau telah menderita. Mulai sekarang, semuanya akan menjadi lebih baik. Benar Shi Jin.
Beritahu aku rencanamu, biar kulihat bagaimana aku bisa membantumu. Aku berencana untuk menyiapkan jebakan madu khusus untuk Lin Wan Er dan memancingnya ke dalamnya. Jadi kau berniat menggunakan Lin Wan Er sebagai titik terobosan. Ya, si bodoh Lin Wan Er itu setelah secara terbuka disingkirkan oleh Lin Jiacheng di upacara pertunangan. Dia pasti tidak ingin kehilangan statusnya sebagai putri sulung keluarga Lin. Oleh karena itu, dia pasti akan melakukan segala daya untuk membuktikan nilainya kepada Lin Jiacheng. Aku dengar keluarga Ye saat ini sedang berinvestasi dalam proyek eksperimental baru. Ya, ini adalah proyek ekonomi rendah karbon jenis baru, tapi hanya dipermainkan oleh generasi muda di keluarga itu. Bagaimana dengan proyek ini? Di kehidupan masa laluku, generasi muda keluarga Ye berinvestasi dalam proyek ini. Dan akhirnya kehilangan segalanya. Meskipun itu tidak berarti bagi keluarga Ye. Tapi menggunakan ini untuk berurusan dengan si bodoh Lin Wan Er. Itu sangat sempurna. Lin Wan Er pasti akan mencari peluang investasi baru untuk keluarga Lin untuk membalikkan keadaan. Kemudian, aku akan membiarkan Lin Wan Er tenggelam sepenuhnya ke dalam jurang dengan proyek ini. Bagus. Kalau begitu perusahaan akan segera menarik investasinya. Tunggu, jangan ditarik dulu. Jika Lin Wan Er menyadari ada yang tidak beres, dia pasti akan berhenti berinvestasi. Kita harus membiarkannya berinvestasi dulu, lalu menariknya. Dimengerti. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Aku akan pergi membuat pengaturan sekarang. Bagaimana kau begitu yakin bahwa Lin Wan Er akan berinvestasi? Ayah, disitulah kau perlu memberinya dorongan. Selama dia melihat harapan dan kesempatan untuk melampaui keluarga Feng dan menjadi yang terkaya, dia akan mempertaruhkan segalanya, menjual semua asetnya untuk berinvestasi dalam proyek tersebut. Kau benar-benar putriku. Benar Gauyo. Siapkan semuanya segera, seperti yang dikatakan Xi Jin. Dimengerti Tuan Fan. Aku ingin membalas dendam pada keluarga Lin. Ini adalah langkah terakhir. Aku hanya menunggu Lin Wan Er melompat ke dalam lubang itu sendiri. Aku sudah membuat pengaturannya. Segera setelah Lin Wan Er berinvestasi di proyek ini, aku akan menjadi orang pertama yang tahu. Kami akan selalu berada di belakang Anda. Kami akan selalu berada di belakang Anda. Tuan Wu, ini semua adalah aset keluarga Lin. Aku ingin menggadaikan semuanya. Akibat berita beberapa hari yang lalu, harga saham keluarga Li telah merosot tajam. Bisnis keluarga Anda sudah tidak bernilai. Saya bisa menawarkan paling banyak 300 juta untuk aset-aset ini. Jika keluarga Yi bersedia menanamkan begitu banyak ke dalam proyek ini, mereka pasti bisa menghasilkan banyak uang. Selama aku mengikuti mereka, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan milikku sendiri. Legenda komersial seperti Lin Wan Er dan membuat ayah melihat nilaiku lagi. Nona Li, apakah Anda sudah memutuskan? Aku bisa menjualnya kepadamu dengan harga 300 juta. Namun, aku butuh pinjaman tambahan sebesar 700 juta. Pinjaman sebesar 700 juta. Keluarga Lin Anda tidak memenuhi syarat untuk itu saat ini. Aku punya proyek besar di tanganku. Begitu proyek ini berhasil, aku bisa membayar 2 kali lipat. Aku menginvestasikan 1 miliar. Saat itu, nanti 1 miliar itu akan tumbuh 100 kali lipat. Keluarga Lin akan menjadi yang terkaya di Jiangcheng. Dan aku akan bisa menghancurkan Xi Jin di bawah tumitku. Tidak. 700 juta. Bukanlah jumlah yang kecil. Kamu benar-benar tidak pernah puas. Setelah selesai, aku akan memberimu 2 miliar lagi. The Baik, film was translated sepakat. and narrated by Kontra. M Media. Dengan modal 300 juta. Berdasarkan tren saat ini, pengembalian 100 kali lipat sudah terjamin. Saat itu nanti, aku pasti akan bisa menghancurkan Xi Jin di bawah tumitku di depan ayah. Kami telah menerima laporan. Anda dicurigai melakukan pinjaman ilegal dan manipulasi proyek secara jahat. Silakan ikut kami. Pinjaman ilegal apa? Ini proyek besarku. Xi Jin, aku lihat kamu memang tidak tahan melihatku sukses. Jadi kamu menyewa orang untuk menakut-nakutiku, bukan? Bodoh, Xi Jin. Kamu harus memanfaatkan beberapa hari ini sebaik-baiknya dan nikmati hidup anakmu selagi bisa. Dalam beberapa hari, kamu akan berlutut di depanku memohon belas kasihan. Lin Wan Er, aku sarankan kau bersikap sopan kepada Xi Jin. Mengapa aku harus bersikap sopan? Keluarga Lin kami akan segera menjadi yang terkaya di Jiangcheng. Saat itu nanti, keluarga Feng dan keluarga Yi milikmu tidak akan ada artinya di depanku. Hanya kau. Ini proyek investasiku yang baru. Apa kamu tahu berapa banyak yang akan dihasilkannya? 10 miliar penuh. Saat itu nanti, baik keluarga Feng maupun keluarga Ye harus berlutut di depanku. Begitukah? Sepertinya, kau sangat percaya diri dengan proyek ini. Tentu saja aku serius. Xi Jin, kamu hanya pernah mengandalkan keluarga Feng dan keluarga Yi sebagai pendukungmu. Namun,
Mereka akan segera menjadi bukan siapa-siapa. Shi Jin, aku sarankan kamu berlutut di depanku sekarang. Mungkin saat itu ku beri kau jalan keluar. Begitukah? Tapi, kenapa aku merasa justru kaulah yang akan berlutut di hadapanku? Sudah sekarat masih saja bermulut tajam. Aku akan memastikan kamu menderita karena ini. Tidak mungkin proyek ini bisa berhasil. Kamu berbohong. Begitu dividen dari proyek ini masuk ke rekening, aku akan menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Aku pikir kalian semua hanya iri padaku. Lin Wan-er, kau benar-benar tidak mewarisi sedikit pun dari gen kelicikan Lin Jiacheng. Benar-benar menyedihkan. Kamu tidak percaya padaku bukan? Aku akan membuktikannya padamu sekarang juga. Asisten Chen. Asisten Chen, gunakan rekening perusahaan yang baru untuk membeli gedung itu. Yang bahkan lebih tinggi dari grup Y. Nona Lin, saya sudah memeriksa. Dan rekening perusahaan kami tidak memiliki cukup uang tunai. Bagaimana itu mungkin? Dividen dari proyek perusahaan seharusnya sudah sampai. Rekening perusahaan seharusnya memiliki setidaknya 10 miliar di dalamnya. Nona Lin, saya sudah mengonfirmasinya. Benar-benar tidak ada uang di dalam rekening. Mustahil. Aku sudah menduganya. Mengapa kamu tiba-tiba muncul hari ini? Itu kamu. Pasti kamu yang mengotak-atiknya kan? Kembalikan uangku. Lin Wan-er, jaga ucapan dan tindakanmu. Jika kau mencoba menyakiti istriku lagi, kubuat kau habiskan sisa hidup di penjara. Lin Wan-er, mana mungkin ada hal seperti makan siang gratis? Apakah kau sebodoh itu sampai mempercayainya? Mama, Papa. Lin Wan-er, apakah kau menjual semua aset keluarga untuk membayar ini? Wan-er, bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Mama, Papa, dengarkan aku. Keluarga Lin kita akan segera menjadi kekuatan yang melampaui keluarga Ye dan keluarga Feng. Dia baru saja mengotak-atik semuanya tadi. Uangnya akan segera kembali. Wan-er, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Shi Jin, lihat. Ini putri kesayanganku. Bermimpilah. Papa, aku tidak menjual aset keluarga. Aku menginvestasikan semuanya. Segera kita akan mendapatkan 10 miliar. Kita akan menjadi yang terkaya di Jiangcheng. Dan kita akan menginjak-injak keluarga Feng di bawah kaki kita. Dalam perjalananku ke sini, aku sudah memeriksa apa yang disebut ekonomi ketinggian rendah itu. Proyek konyol itu telah kehilangan segalanya. Kau telah membebani keluarga Lin kita dengan hutang ratusan juta. Bagaimana mungkin aku memiliki putri yang sebodoh ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Lin Wan-er, bahkan sekarang, masih tidak mampukah kau menghadapi kenyataan? Selain menjadi nona muda keluarga Lin, kau benar-benar tidak berguna. Kenapa? Kenapa setiap hal baik terjadi padamu? Kenapa semua orang berputar di sekitarmu? Aku menolak menerima ini. Kenapa kau mencuri hidupku selama lebih dari 1 dekade? Kehidupan ini seharusnya menjadi milikku. Lin Wan-er, sudah kubilang sejak lama, kau menuai apa yang kau tanam. Lagi pula, kau berhutang semua ini padaku. Keadaanmu saat ini sepenuhnya adalah ulahmu sendiri. Mustahil. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau gadis pemberontak. Jangan pikir aku tidak akan memukulmu. Shi Jin, ibu mohon. Mengingat keluarga kami telah membesarkanmu selama lebih dari 1 dekade. Tolong biarkan kami pergi. Nyonya Lin, tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Aku tidak akan membantumu. Shi Jin, aku mohon selamatkan keluarga kami. Shi Jin, aku telah berbuat salah padamu. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu saat itu. Sekarang aku hanya memintamu demi masa lalu. Tolong bantu keluarga Lin. Shi Jin, jika kau tidak membantu keluarga Lin sekarang, keluarga Lin benar-benar akan hancur. Tuan Lin, apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi. Kau tidak perlu bersikap munafik seperti itu. Di kehidupan lalu, kau membuatku mati di penjara. Membiarkanmu hidup di kehidupan ini sudah merupakan tindakan belas kasihan yang luar biasa. Gadis pemberontak, jika bukan karena ulahmu yang terus-menerus memprovokasi keluarga Feng dan Ye, keluarga Lin kita masih akan tetap dihormati. Bagaimana kita bisa jatuh sampai titik ini? Sekarang keluarga Lin sudah habis. Kamu senang sekarang bukan? Kamu senang sekarang bukan? Dasar tidak berguna, kamu merusak semua yang kamu sentuh. Baiklah, karena kamu tidak ingin hidup, aku akan mengabulkan keinginanmu. Shi Jin, aku salah. Aku tahu aku salah.
Tolong bantu aku. Bantu aku. Lin One Air, kau tidak tahu kalau kau salah. Kau hanya baru menyadari bahwa kau sudah tamat. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kosongkan area ini jika keluarga Lin kalian masih ingin memiliki pijakan di Jiangchen. Hilanglah dari pandanganku. Segera. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Buatlah permohonan Xi Jin. Aku ingin bersama ayah selamanya. Selamat ulang tahun yang manis. Terima kasih ayah. Seragam sekolah baru. Biar ayah lihat. Apakah terlihat bagus? Terlihat sangat bagus. Dan tas sekolah baru. Kamu bisa membawanya ke sekolah sekarang. Hebat, aku bisa sekolah sekarang. Terima kasih ayah. Aku salah. Keluarga Lin akhirnya bangkrut. Selanjutnya, aku akan mengakuisisi perusahaan Lin dengan harga murah atas nama keluarga Feng. Selamat, mulai sekarang ini JLC. Si Yushi, ini dokumen untuk upacara peresmian besok. Mohon ditinjau. Baiklah, biarkan saja di sana. JLC, kau sudah mendekam di kantor ini selama 3 hari penuh. Kapan kau akan meluangkan waktu untuk pergi berkencan dengan pacarmu? Ya Chen, pertama-tama, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, rencanaku tidak akan berjalan semulus ini. Mengapa kau begitu formal denganku? Kau adalah tunanganku. Ya Chen, sebenarnya, aku selalu ingin memanfaatkanmu untuk mencapai tujuanku. Sekarang setelah tujuanku tercapai, jadi kita. Aku tidak setuju. Pernikahan tanpa cinta tidak akan bertahan lama. Lagi pula aku tidak butuh cinta. Pikirkanlah baik-baik. Aku akan menunggu jawabanmu. Masuk. Si Yoshi semuanya sudah siap di luar. Kita bisa pergi ke upacara peresmian sekarang. Di mana Ye Chen? Apa dia belum sampai? Si Yoshi, apakah Anda tidak tahu? Tuan muda Ye meninggalkan perusahaan pagi ini. Dia pergi dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Dia mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Baiklah, ayo kita pergi duluan. The film was Xi Jin, translated ini semua and salahmu. narrated by Kamu telah M. membuatku Video. kehilangan segalanya. Pergilah ke neraka. Awas. Keamanan, keamanan. Panggil ambulans cepat. Kau sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Selama kau ada di sini, aku baik-baik saja. Masih mencoba melucu? Kenapa kau sebodoh itu? Tadi itu sangat berbahaya. Kenapa kau menghalangi pisau itu untukku? Karena aku menyukaimu. Terima kasih. Karena memilih mencintaiku.